Baru-baru ini pindahnya agama dari putra Marco Pierre White yang bermasalah menjadi seorang Muslim viral di dunia maya. Marco Pierre White yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang kuliner dan pernah bekerja di restoran terbaik di dunia dan menjadi chef termuda yang pernah meraih Michelin Star. Namun hal itu tidak berjalan baik dengan anaknya yang berusia 28 tahun, yang membuat sang chef mengeluarkan lebih dari 1 juta pound sterling untuk rehabilitasinya. Putra Marco Pierre White memiliki sejarah panjang kecanduan yang menyebabkan hampir 17 kali kunjungan ke pusat rehabilitasi. Jumlah yang fantastis sebesar 80.000 pound sterling per bulan dibelanjakan untuk rehabilitasinya di Malibu dan 27.000 pound sterling per minggu di panti rehab di Kensington dan Utah juga tidak mampu mengatasi kecanduannya. Namun, hidupnya berubah ketika dia di penjara. Selebritis Big Brother ini keluar dari penjara sepenuhnya bersih dari kecanduan. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang membuat Marco Junior pindah ke Islam dan bagaimana Islam membantunya mengatasi kecanduannya ketika tidak ada yang bisa membantu. Marco Pierre White Junior dibebaskan setelah menjalani 1 tahun di penjara. Marco dituduh melakukan pencurian di toko, membawa pisau, dan kepemilikan heroin. Dia juga dianggap bertanggung jawab atas kejahatan kebencian rasial. Marco pernah menyerang penjaga keamanan di supermarket, bahkan meskipun dia menyangkal tuduhan itu terhadapnya. Pada tahun 2019, dia dituduh menggunakan kata-kata kasar kepada petugas polisi yang menangkapnya karena pengaruh narkoba. Tahun yang sama, dia dibawa ke kantor polisi setelah ditangkap karena merusak jendela. Dia juga dituduh tidak membayar tagihan di sebuah kafe. Dan ini bukan akhir dari perilaku serampangan dan putus asanya. Dia menjual jam tangan Rolex Daytona senilai 27.000 pound sterling hanya untuk 1 gram kokain senilai 100 pound sterling. Dia kemudian menukarkan jam tangan Hublot senilai 19.000 pound sterling dengan 1 ons kokain. Semua kejahatannya menumpuk hingga akhirnya dia dijatuhi hukuman. Tetapi keadaannya berubah selama masa hukumannya di penjara. Dia berbalik mendekatkan diri kepada Allah dan bersumpah untuk tidak pernah menyentuh narkoba lagi. Kehidupan di penjara membuka matanya ketika dia menyadari betapa dia telah tersesat dan bagaimana dia telah menyingkirkan hal tersebut. Pierre White Junior mengaku, "Tetapi Islam telah membantu saya melewati semuanya." Kesadaran ini datang setelah bertahun-tahun berjuang untuk tetap bersih. Namun, perpindahannya ke Islam juga didukung oleh ayahnya yang seorang chef. Meskipun dia sendiri masih minum bir, Marco mengungkapkan bagaimana dia sholat 5 waktu setiap hari. Dia mengatakan bahwa di dalam penjara dia menyaksikan teman satu selnya sholat. Dia juga sering menyimak pembicaraan mereka tentang komunitas Islam dan Al-Quran. Saat itu dia menyadari bahwa banyak hal yang masuk akal. Dia menambahkan bahwa dia mempelajari Al-Quran sendiri dan ketertarikannya semakin meningkat. Marco juga menyebutkan bahwa ketika ia berdoa kepada Allah, ia memohon agar dosanya diampuni, memohon perlindungan dan kekuatan, serta keselamatan keluarganya. Semua permintaannya menjadi kenyataan, yang memperkuat keimanannya lebih jauh. Marco menceritakan pengalaman yang mengharukan dengan putrinya yang berusia 3 tahun, Arabella Rose. Ia mengungkapkan kesedihannya karena kehilangan 1 tahun kehidupan putrinya selama berada di penjara. Ia percaya bahwa hal ini juga yang membuatnya bertekad untuk tidak terjerumus ke dalam narkoba lagi. Mantan pecandu ini berkata, "Ketika saya berada di penjara, saya menelepon Arabella, dan saya selalu mengatakan kepadanya bahwa saya sedang bekerja. Saya tidak mengizinkannya berkunjung ke penjara karena saya tidak ingin dia melihat ayahnya di dalam penjara," ujarnya. Namun,
Ketika Marco keluar dari penjara dan melihat putrinya, Arabella, wajahnya bersinar bahagia. Putrinya memeluknya erat dan tidak ingin melepaskan pelukan. Marco Junior menambahkan bahwa putrinya adalah belahan jiwanya dan dia tidak bisa hidup tanpanya. Di penjara, rasa frustrasi menguasai dirinya. Lengan kirinya menunjukkan bekas luka dan sayatan ketika ia mencoba melukai dirinya sendiri. Hal ini juga membuatnya selalu diawasi. Dikelilingi oleh pembunuh, pemerkosa, dan penjahat-penjahat kelas teri, Marco merasa sangat terpukul. Ia menggambarkan penjara seperti tempat yang menakutkan, di mana orang-orang menjerit dan berteriak-teriak sepanjang malam, yang membuatnya selalu terjaga. Dan hal ini menyebabkan kecemasannya semakin parah. Selama kenyataan pahit ini, dia mengingat kembali apa yang telah dia dapatkan di Chelsea. Kesadaran mengalir ke dalam hatinya ketika dia mengingat bagaimana ayahnya melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia karena telah memberinya apartemen sendiri pada usia 13 tahun hingga memiliki seorang pengasuh yang memperhatikan kebutuhannya. Kehidupannya tampak sangat menyenangkan ketika dia sibuk berpesta di Ibiza. Dia mengatakan, dia kehilangan kendali sebagai remaja karena memiliki terlalu banyak uang pada usia yang terlalu muda. Kebiasaan hidup dalam lingkungan yang nyaman menciptakan banyak kesulitan bagi Marco di penjara karena dia tidak dapat mengatur dirinya dengan baik. Marco juga percaya bahwa popularitasnya membuatnya menjadi sasaran empuk di penjara. Ia sangat takut karena ia berbagi sel dengan pembunuh berusia 55 tahun. Dalam situasi di mana keduanya menggunakan toilet terbuka di tengah sel, bagi seorang yang tidak suka kekerasan seperti Marco, masuk penjara dan terlibat dalam perkelahian adalah masalah besar selama masa tahanannya. Ia sering mengalami pukulan oleh geng tahanan berkulit hitam. Dia pernah ditikam di lehernya dan kehilangan 3 gigi. Kemudian, dia dipindahkan ke sel khusus untuk memastikan keselamatannya. Dia sangat yakin bahwa masa tahanannya mengubah hidupnya, atau ia akan menghabiskan hidupnya sebagai seorang pecandu narkoba. Selama hidupnya, Marco terbiasa dengan makanan yang lezat, sehingga makanan di dalam penjara sangat sulit untuk dicerna. Dia hanya mampu makan mie ramen instan yang sudah terbungkus. Tekadnya untuk menjauhi narkoba terbukti ketika dia menolak ganja dan narkoba lainnya di dalam penjara. Hukuman penjara membuatnya sadar bahwa dia sudah muak dengan semua itu. Rasa bersalahnya semakin dalam ketika dia melarang ayahnya untuk mengunjunginya. Tetapi dukungan ayahnya yang terus-menerus memotivasinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Marco mengatakan bahwa masuk penjara membuat saya menyadari apa yang telah saya lakukan. Marco menambahkan bahwa dia ingin mempertahankan ketenangannya dan membuat ayahnya bangga. Penjara bagi Marco menjadi berkah tersendiri karena hukuman yang dijalani dengan baik. Setelah keluar dari penjara, ia percaya bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri. Marco berencana untuk mengikuti jejak sang ayah dan bekerja di bisnis keluarga sebagai seorang chef. Ia diberi kesempatan lagi untuk menggunakan bakatnya dengan baik. Kisahnya mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menempatkan mereka yang telah melalui kesulitan sehingga mereka dapat menemukan jalan kembali ke jalan yang benar. Untuk saat ini yang terpenting bagi Marco adalah mengembalikan kehidupannya ke rutinitas dengan olahraga, doa, dan putrinya. Dengan ini kita sampai pada akhir video kami. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, share dan subscribe jika Anda menyukai videonya.